kalau kita nggak mungkin prestasi, kita nggak ada bakat, nggak ada keterampilan, nggak ada kemampuan, kita bakal kalah saing sama pemuda-pemudi yang di luar sana gitu kan. Apalagi kita lihat masih termasuk kayak dibilang terpencil enggak, yang kota banget enggak gitu kan. Ada. Boleh diceritain sedikit tentang support systemnya? Boleh kali. Gak usah diceritain kak, itu orangnya. Ditemenin ya. Baru kali ini loh tamunya ditemenin. Jomblo. Kasian. Boleh dong ceritain sedikit, kan nggak apa-apa ya kan? Iya betul. Spill. Aku ketemu dia itu di SD. Jadi kami itu satu angkatan tuh di SD. Nah, waktu nggak inget sih dulu tuh. Pokoknya intinya pernah satu kelas, cuman lupa di kelas berapa. Terus pernah juga menyatakan perasaan tuh. Siapa? Dianya. Cuman aku masih kayak masih kecil. Ya gitu, masih SD juga kan. Nah terus tuh udah SD itu udah nggak tahu lagi kabarnya gimana. Beda SMP juga kan. Nah cuman tahu oh dia di SMP sini gitu kan. Cuman notisnya gitu aja gitu kan. Kemudian terus waktu SMA aku ke Lampung, dia masih di Lumajang gitu kan. Terus waktu kuliah tuh sempet nih nggak tahu ya kalau dia tuh nge-DM, ternyata dia tuh nge-DM gitu kan, nge-DM gini kayak apa kabar gitu kan. Terus ini siapa gitu kan, nggak udah lama banget gitu kan, nggak tahu jadinya gitu. Terus ini siapa ya gitu kan, terus jelasin lah ini gitu kan. Oh ini gitu kan, udah masih di situ biasa aja gitu, masih biasa aja gitu kan. Terus abis itu waktu semester 2 lah, semester 1 mau semester 2 gitu kan. Terus udah move nih ke WA, otomatis lebih intens lagi kan. Lebih intens lagi dalam komunikasi gitu kan. Belum sempat VC atau telepon tuh belum, lebih ke chatan, masih chatan gitu kan. Terus lama baru nyatakan perasaan lagi kayak ternyata selama ini dari SD sampai sekarang itu ternyata masih dengan perasaan yang sama. Kutunggu kamu di kampus iya kan? Sudah terus Dan kebetulan juga dia kuliah di sini, tapi bukan di SSS, beda kampus gitu. Jadi ya kalau misalkan ada kegiatan, misalkan dia kosong nih, aku ada kegiatan, kalau dia kosong pasti dia selalu nganterin gitu. Entah itu nganterin doang, nanti dijemput atau kayak nunggu sampai selesai kegiatannya gitu. Sangat romantis ya. Kan ini pacar kakak itu sebagai support system nih. Gimana pasangan kakak mensupport kegiatan kakak hari-hari yang kakak laluin gitu? Bentuk supportnya itu gimana sih kak? Bentuk supportnya hari-hari lebih ke misalkan bangun tidur nih, misalnya bangun tidur kayak malamnya udah tidur, nggak ada obrolan kan, terus pagi tuh kayak assalamualaikum, selamat pagi. Aja kegiatannya gitu kan, ya jelasin apa aja kegiatan hari ini gitu, nanti semangat ya gitu. Nah kemudian setelah mau tidur lagi itu nanti ditanyain ada cerita apa hari ini gitu. Ada yang merasa perasaan, ada yang buat sedih atau misalkan kalau misalkan bahagia apa gitu. Jadi kayak gitu. Komunikasi itu penting ya. Penting banget. Sepenting itu komunikasi, karena kalau dalam seharian kita udah kerja terus pulang-pulang nanti cuman dibilang aku tidur dulu ya, kayak rasanya nyesek gak sih? Jadi sepenting itu komunikasi yang buat hubungan tuh makin lancar gitu. Aku nggak curhat ya guys. Kelihatan dari mata.
Enggak, silau. Nah, tadi kan Cici udah cerita nih prestasi Cici dari atlet putri batik, terus bisa dapat beasiswa juga. Nah, bagi pandangan Cici nih, kenapa sih generasi muda itu harus bisa mengukir prestasi yang sebanyak mungkin gitu? Karena kita nih sekarang termasuk Gen Z ya. Iya. Nah, Gen Z ini di era digital dan ilmu yang semakin maju dan canggih tentunya. Kalau kita nggak mungkin prestasi, kita nggak ada bakat, nggak ada keterampilan, nggak ada kemampuan, kita bakal kalah saing sama pemuda-pemudi yang di luar sana gitu kan. Apalagi kita nih masih termasuk kayak dibilang terpencil enggak, yang kota banget enggak gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Pulau Jawa itu kan lebih mendominasi gitu kan. Kalau di sini kalau kita nggak punya bakat, nggak punya keterampilan gitu, nggak punya prestasi gitu, kayaknya agak gimana gitu kan. Walaupun kita hidup di bukan di kota ya, lebih ke terpencil enggak, kota enggak gitu, tapi nggak ada salahnya juga kita patut berprestasi, karena juga menurut aku prestasi itu penting untuk kedepannya. Bukan lagi hal yang tidak wajib, tapi harus nggak sih kalau prestasi itu? Karena kan juga menuntun kita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik gitu. Nah, dengan kita memiliki keterampilan seperti kayak public speaking aja nih, kalau public speaking kita bagus nih, pasti kayak perusahaan atau tempat kerja tuh lebih seneng gitu. Karena kalau kita tuh nggak punya prestasi, terus nggak punya keterampilan juga, itu kan buat bingung gitu perusahaan. Jadinya kayak mau direkrut tapi dianya nggak bisa ngomong ya kan. Jadi kan nggak mungkin kan nanti ditanya kerjain ini, dia nggak tahu apa-apa gitu kan, nggak bagus juga. Jadi kan walaupun kita itu tinggal di istilahnya anak kabupaten sekarang kan, istilah anak kabupaten kan, tetap harus mengukir prestasi sih, karena itu wajib banget dan untuk kedepannya lah, untuk masa depan kita. Nah, menurut Cici nih, gimana sih seseorang itu dapat mengukir prestasinya? Ada nggak tipsnya gitu atau caranya lah gitu? Menurut aku sih caranya pertama tetapkan tujuan sih. Iya. Nah, tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, gimana cara kita mengukir prestasi gitu kan? Yang kedua niat. Kalau ya niat. Jadi kalau kita nggak punya niat, gimana caranya kita mau dapat prestasi itu gitu kan? Untuk mendapatkan tujuan yang kita raih gitu. Yang ketiga fokus dan tekun. Fokus dan tekun ini, setelah kita punya tujuan, kita ada niat untuk melakukan, kita harus berusaha gimana caranya kita mendapatkan itu. Tapi tentunya dengan kemampuan atau usahanya yang harus halal gitu kan. Kan banyak tuh sekarang kayak mau dapat ini harus punya ini atau harus mengeluarkan segini gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya bukan hal yang tabu lagi ya kalau soal itu kan, karena kan setiap mau cari kerja tuh kayak butuh uang gitu, kayak mau dibilang itu nggak halal tapi ya semua tentang itu kan. Jadi kan ya itu, tapi balik lagi kalau kita udah berusaha, udah niat, udah berserah diri lah, pasti kayak usaha itu tidak akan mengkhianati hasil kita. Kak Cici ini kan seorang yang cantik, berprestasi, nah famous. Menurut Kak Cici, apakah ada kata terlambat untuk mengukir prestasi? Menurut aku nggak ada ya, karena prestasi itu kalau bisa harus sedini mungkin diukir gitu, harus didapatkan. Karena kita nggak tahu nih kedepannya kita akan melalui tantangan apa gitu kan. Jadi prestasi itu menurut aku sebagai salah satu penolong kita nantinya gitu ya. Misalkan kita mendapat pekerjaan, kalau kita di suatu kota atau kabupaten, kita pernah punya prestasi ini, pasti orang juga bakal, oh ini yang kemarin juara ya, oh ini yang kemarin menang ini ya gitu. Jadi kan orang tahu nih gitu. Kak, udah lama cantiknya. Kalau menurut kakak sih, kalau soal prestasi itu nggak ada batas usianya. Walaupun udah tua juga kita bisa berprestasi gitu. Betul. Nggak ada kata terlambat lah gitu.
Untuk Caca sendiri udah apa sih prestasinya selama di kampus? Kalau boleh tahu? Kalau di kampus belum. Belum ada. Belum. Kalau di sekolah sebelumnya? Kalau di sekolah nggak ada, tapi kami berprestasi untuk provinsi. Apa itu? Flexing dikit. Apa tuh prestasinya? Apa tuh prestasinya Caca? Kami pernah juara 1 lomba balap karung. Beneran? Suatu provinsi? Iya, balap karung. Kami pernah juara 1 balap karung lomba kelereng. Beneran baca? Enggak, kami pernah podium 3 Porprov 2018. Terus, Lagi? Iya boleh. Terus lanjutkan. Kami pernah podium 2, podium 3, sama podium 3 lagi di Pra Porprov Kejurda tahun 2021. Berarti sekali 3 tuh juaranya. Iya. Berarti host kita yang kali ini berprestasi beneran ya? Enggak yang omon-omon aja. Lanjut nih, ada nggak sih Caca pertanyaan untuk Acil lagi nih? Kakak kan seorang atlet. Nah, ada nggak sih strategi kakak dalam mengatasi sifat malas? Karena kita tuh atlet tuh pasti ada yang rasa malas buat latihan gitu. Strateginya tuh lebih ke ingat lagi cita-cita yang mau kita gapai gitu. Misalkan tahun nih, misalkan Porprov itu kan 3 tahun sekali gitu kan. Kemudian ada kejurda, ada prapon gitu kan. Jadi kita ingat kalau misalnya kita mas latihan, gimana caranya kita menang nantinya, kan kita nggak tahu nih di setiap kabupaten apakah masih orang yang sama gitu yang main gitu kan. Kadang masih ada pemain baru gitu kan. Bahkan ada juga beberapa yang misalkan ada event-event biasa gitu ambil dari pemain luar gitu kan. Kita nggak tahu kemampuan mereka gimana gitu kan. Otomatis cara untuk mengatasi itu ya fokus latihan gitu. Jadi kalau ada rasa males, males banget, mager, enak tokan, enak rebahan gitu kan. Tapi ingat lagi, oh iya besok kalau misalkan ada event ini gimana gitu kan. Untuk Cici sendiri prestasi atlet tenisnya udah sebatas mana nih kalau boleh tahu? Juara apa itu? Jadi kan aku pernah tinggal di 2 provinsi nih. Ya. Sekarang kan domisilinya Jambi. Cuman kemarin waktu SMA nih di Lampung. Nah jadi pernah ikut event di Lampung, pernah ikut event di Jambi. Jadi kalau di Jambi ini karena aku dari SD di sini, jadi dari SD itu kelas 3, kelas 4 itu udah kena gitu. Kemarin tuh waktu kelas 3 itu juara 2 OBSN SD tingkat provinsi Jambi. Keren. Itu SD jadi atlet tenis? Ya udah. Kelas 3. Terus lanjut? Kemudian kelas 4-nya dilanjut sama gitu kan. Terus kelas 5 juga, kelas 6 nggak bisa lagi kan kalau SD kelas 6. Nah lanjut lagi di SMP kelas 1, kelas 2, terus kelas 3-nya kan udah nggak bisa lagi kalau SMP. Kemudian lanjut lagi di SMA. Nah SMA ini udah nggak di provinsi Jambi lagi, udah di Lampung. Jadi di Lampung yang ngikutin apa yang ada di Lampung aja gitu. Kayak prapon juga kemarin pernah menang, suka pro. Banyak ya pialanya berarti di rumah. Terus selama jadi atlet nih, pembinaan Cici itu gimana sih? Pembinaan Cici lebih ke jujur aja nih ya. Iya. Menurut aku pribadi, nggak tahu menurut yang atlet-atlet yang lain gitu ya. Menurut aku untuk di provinsi Jambi ini masih kurang dalam pembinaan atau pelatihannya. Karena mungkin dari segi sarana dan prasarana yang kurang mendukung, kemudian pelatihnya mungkin masih dalam lingkup-lingkup sini lah, belum pernah ke mana-mana gitu kan, belum pernah ke nasional ataupun ke internasional gitu. Jadi menurut aku kalau kita sebagai atlet nih, menurut aku pribadi, nggak tahu ya menurut yang lain, kalau kita masih stuck di sini aja kayaknya kurang berkembang. Karena aku udah pernah merasakan di provinsi yang lain jadi atlet juga gitu kan. Jadi waktu aku ada di provinsi lain itu tuh kayak ngerasa aku lebih maju gitu kan, baik dari segi pelatihnya, sarana dan prasarananya. Terus ada tentunya setiap atlet ini kalau latihan ada uang sebenarnya, ada uang pembinaannya gitu. Nah di sana itu lebih menunjang lah soal itu.
Berarti di Lampung tuh lebih lagi tuh daripada yang Jambi. Yang menurut aku ya, nggak tahu menurut yang lain. Kalau untuk Caca ngerasain nggak? Banget kak. Banget ya. Kakak itu kalau boleh tahu mewakili provinsi Jambinya atau di Bungo? Apa tuh? Jadi atlet. Oh, maksudnya? Dia itu Kakak ikut kan O2SF. kakak kan misalkan ya kakak di Jambi, stuck di Jambi atau emang dari Bungo gitu? Udah stuck di Jambi sih. Oh di Jambi. Soalnya kalau di Bungo emang kayak gitu, lebih parah dari itu. Tapi kalau di Jambi emang kita tuh lebih memadai lah gitu. Ya sih, karena di Jambi juga kota kan, jadi semua gor tuh ada gitu. Iya. Tapi kalau di kabupaten khususnya mungkin Bungo Tebo ya mungkin masih kurang dalam hal sarana dan prasarana, dan pelatihnya juga pasti kurang. Terus nih sebagai atlet tenis nih, ada nggak sih yang mempengaruhi karirnya Cici untuk kedepannya gitu? Kalau untuk mempengaruhi karir, sangat mempengaruhi, karena kita sebagai atlet itu pasti nanti ada sparring di mana-mana. Jadi tentunya orang-orang tuh pun kenal gitu kan. Oh ini atlet ini gitu kan, pernah ikut ini gitu kan. Terus pasti kalau misalkan ada salah satu nih orang yang punya perusahaan atau usaha atau apa gitu kan, otomatis kita yang mendominasi itu pasti bakal dilirik duluan gitu. Nah terus kemudian pasti dilihat bagaimana kemampuannya gitu. Nah pasti sangat mendominasi untuk kita punya peluang besar untuk punya karir.